Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang proposal yang berada di bab 9 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Septi Dayana dengan NIM 045, kemudian ada Fauzan Haidar Abid dengan NIM 048, kemudian ada Reza Faktur Rahman dengan NIM 061, kemudian ada Berlin Marsha Justina dengan NIM 062, kemudian ada Sabrina Zahra Aulia dengan NIM 066, kemudian ada Samara Muazzalubis dengan NIM 074. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari proposal. Secara etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yakni purpose, yang artinya mengajukan atau pengajuan atau permohonan. Proposal diartikan sebagai sebuah usulan rancangan atau rencana kerja. Kemudian, terdapat pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal diartikan sebagai sebuah perencanaan yang akan diterapkan dalam bentuk rancangan kerja. Kemudian yang kedua, menurut Hasnun Anwar tahun 2004, proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Keraf tahun 2001, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, proposal memiliki beberapa jenis, yakni ada proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal bisnis, dan proposal proyek. Dan di dalam PPT ini hanya akan diulas tentang proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana sebuah kegiatan yang disusun sebelum dilaksanakan. Lebih lengkapnya, proposal penelitian diartikan sebagai sebuah aktivitas merencanakan segala hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Proposal penelitian itu harus mengandung langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian tanpa hasil penelitian. Sebelum menyusun proposal penelitian, harus ditetapkan topik penelitian. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan topik penelitian sebagai berikut. 1. Aspek kemenarikan. Topik yang baik adalah topik yang menarik bagi peneliti dan orang lain. Hal ini disebabkan oleh peneliti adalah aktor dalam penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian, sehingga topik yang diteliti harus menarik, minimal bagi peneliti sendiri. Di samping itu, topik harus menarik bagi orang lain, dalam hal ini pembaca, sehingga laporan hasil penelitian yang dihasilkan akan berguna dan diminati. 2. Aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan atau nilai guna dalam hal ini adalah topik penelitian itu mempunyai nilai guna ditinggal dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teori. 3. Aspek keterjangkauan. Keterjangkauan dilihat dari segi keterjangkauan peneliti dalam membahas tuntas topik itu. Artinya, peneliti mampu membahas topik itu dalam aspek waktu, kemampuan, dan keuangan. Selanjutnya, keterjangkauan dalam aspek tersedianya sumber acuan atau referensi yang memadai terkait topik tersebut. 4. Aspek kekinian. Aspek kekinian dalam hal ini adalah topik yang dipilih atau ditentukan tergolong baru, sedangkan hangat dibicarakan atau aktual. Topik yang memenuhi aspek kekinian ini akan memiliki nilai lebih. 5. Aspek keinovasian. Keinovasian juga merupakan syarat yang penting topik. Hal ini disebabkan oleh topik yang mengandung unsur baru atau inovatif, sering dianggap capaian penting bagi peneliti. Yang selanjutnya yaitu penyusunan proposal penelitian. Penelitian merupakan suatu siklus atau suatu lingkaran yang terjadi berulang-ulang. Di awal saat peneliti merencanakan suatu penelitian, ia mempunyai atau menentukan topik penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk masalah atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Aktivitas selanjutnya yakni mengkaji literatur atau rujukan yang berhubungan dengan konteks ilmu pengetahuan yang dipilih. Setelah itu, penelitian membuat rancangan penelitian sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Penelitian juga akan memilih metode dan teknik analis yang sesuai masalah dan tujuan penelitian. Penyusunan proposal merupakan sebuah kegiatan awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Keberhasilan sebuah penelitian bergantung pada ketepatan dan kesesuaian proposal penelitian yang disusun oleh peneliti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka proposal penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dikemukakan alasan pemilihan topik penelitian. Pendeskripsian alasan pemilihan topik ini sangat penting agar diketahui alasan mengapa dan apa saja yang mendorong peneliti memilih topik penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah pernyataan tentang masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian. Masalah penelitian harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Dalam rumusan masalah penelitian biasanya terdapat kata kunci atau istilah penting dalam penelitian. Di samping itu, rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Artinya, rumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini memberikan informasi terkait hal-hal yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, kerangka proposal penelitian yang keempat yaitu adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka ini berisi uraian tentang konsep-konsep penting dalam sebuah penelitian dan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Tinjauan pustaka merupakan upaya untuk memberikan jawaban teoritis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kerangka teori berisi rumusan teori, bisa satu atau lebih teori, yang disusun sebagai kerangka acuan bagi peneliti untuk menganalisis masalah. Teori dapat disamakan dengan alat bedah masalah penelitian. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian berisi penjelasan tentang cara penelitian dilakukan. Menurut Mason pada tahun 2006 menyatakan bahwa peneliti harus menguraikan dalam metode penelitian bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis data. Berikut ini diuraikan tentang masing-masing komponen dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah jenis penelitian. Hal yang harus dideskripsikan dalam jenis penelitian ini adalah menyebutkan jenis penelitian yang sesuai atau yang telah dipilih oleh peneliti. Biasanya jenis penelitian ini bergantung pada masalah penelitian yang diajukan di awal proses penelitian. Yang kedua yaitu adalah deskripsi latar. Deskripsi latar dalam proses penelitian mencakup uraian tentang lokasi penelitian atau tempat pengumpulan data. Peneliti dalam mendeskripsikan lokasi penelitian juga diungkapkan alasan pemilihan lokasi itu dan waktu penelitian atau kapan penelitian itu dilaksanakan. Yang ketiga yaitu adalah data penelitian atau populasi dan sampel. Sumber data menyatakan tentang siapa yang atau apa yang akan jadi sumber data penelitian, disertai alasan mengapa sumber data itu dipilih. Selanjutnya, populasi menyatakan tentang keseluruhan atau ruang lingkup yang menjadi sasaran dalam penelitian. Yang keempat yaitu adalah instrumen. Instrumen mengungkapkan tentang instrumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam tahapan penelitian, sehingga dalam sebuah penelitian ada instrumen yang digunakan dalam tahap pengumpulan data dan instrumen yang digunakan dalam tahap menganalisis data. Yang kelima yaitu adalah metode dan teknik pengumpulan data. Pada bagian ini dijelaskan metode dan teknik pengumpulan data. Penjelasan ini meliputi cara peneliti mengumpulkan data dan alasan pemilihan metode dan teknik pengumpulan data tersebut. Dalam menguraikan metode dan teknik pengumpulan data, hendaknya peneliti tidak sekedar menguraikannya secara teoritis, tetapi harus dioperasionalkan. Yang keenam yaitu adalah metode dan teknik penganalisisan data.
Pada bagian metode dan teknik penganalisan data ini diuraikan tentang metode dan teknik apa yang dipilih peneliti dalam menganalisis dan data penelitian, dan alasan apa yang menyebabkan peneliti memilih metode dan teknik penganalisisan data tersebut. Yang terakhir, atau yang ketujuh, yaitu adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah yang disusun secara sistematik, baik dalam tahap pengumpulan data dan tahap penganalisisan data. Dalam prosedur pengumpulan data, tergambar langkah-langkah penelitian dalam melakukan kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya, prosedur penganalisisan dan penggambaran langkah-langkah sistematis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Selanjutnya, kerangka proposal penelitian yang terakhir atau yang keenam, yaitu adalah daftar rujukan. Pada bagian akhir proposal, didaftarkan semua sumber acuan yang dikutip oleh peneliti dalam menulis proposal penelitian. Teknik penulisan daftar pustaka bergantung pada selingkung lembaga yang bersangkutan. Umumnya, gaya yang digunakan untuk menulis daftar rujukan adalah APA atau American Psychology Association Styles. APA Style ini merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Sistem proposal penelitian. Sistem proposal penelitian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistematika proposal penelitian skripsi umum. Yang kedua, sistematika proposal skripsi PTK. Yang ketiga, sistem proposal skripsi pengembangan. Yang keempat, sistem proposal skripsi kajian pustaka. Sistematika proposal penelitian skripsi umum. Sistematika proposal skripsi secara umum berisi beberapa komponen seperti halaman sampul, halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan teori yang digunakan. Bab 3, metode penelitian. Secara umum, bagian ini berisi tentang pendekatan, rancangan, desain, atau jenis penelitian, sumber data dan data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Setelah itu, daftar rujukan. Sistematika proposal skripsi PTK memiliki komponen seperti halaman sampul, halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, manfaat penelitian, ruang lingkup keterbatasan penelitian, dan definisi operasional. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Dalam bagian ini dideskripsikan desain penelitian, latar penelitian, subjek penelitian, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, evaluasi, dan refleksi prosedur. Setelah itu, daftar rujukan. Sistematika proposal skripsi pengembangan. Sistematika proposal penelitian pengembangan memiliki komponen halaman sampul, halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi operasional. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Bagian ini berisi model penelitian, prosedur penelitian, uji coba produk yang meliputi desain uji coba dan subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikutnya, jadwal dan kerangka penelitian, daftar rujukan. Sistematika proposal skripsi kajian pustaka. Sistematika proposal penelitian kajian pustaka memiliki komponen seperti halaman sampul, halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, kajian
teoretis, dan kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. Menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, definisi operasional jika ada, dan teknik analisis data. Setelah itu daftar rujukan.